Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Oke, seperti biasanya di edisi Nggak seperti biasa, ini agak telat ini. Oh iya ya Bang, udah telat. Karena tadi katanya 47 Molly menit. rapat sama Presiden Rusia ya. Siapa Molly? Iya. Enggak. Jadi Lagi perang. Astagfirullah. Jadi Tribuners, mohon maaf kita agak sedikit terlambat karena ada banyak sekali jadwal yang numpuk ya. Ya ampun. seorang penting ya. Nah, jadi di edisi tanggal 18 Maret 2022 ini kita akan membacakan seperti biasa 3 berita yang menarik yang hari ini mengapa membludak. membludak. Ya, paling banyak dibaca oleh para Tribuners. Oke, kalau gitu langsung aja nih Langsung Bang, aja, karena karena ada kita telat buru-buru ya. ya. Jadi yang pertama itu datang dari Kejati Sumut Bang. Kejati Sumut menahan tersangka dugaan korupsi dengan penyalahgunaan dana dari bansos. Kok bansos sih? Penanggulangan COVID-19. Itu dia. Di Kabupaten Samosir dan itu pada tahun 2020. Jadi ada 4 tersangka nih Bang. Ada SES, dia itu selaku rekanan, terus ada MT selaku PKK kegiatan, terus SS PPK kegiatan, dan JS Sekda Samosir. Sampai ada Sekda Samosir juga yang ikut terjerat ya. Jadi Bang, dana itu sebenarnya digelontarkan itu senilai 1,8 miliar. Tapi yang yang mengakibatkan kerugian negara itu sampai 900 juta. Wow, separuhnya ditilep ya. Hampir separuh ya. Separuh lah. Iya, separuh. 900 yang teraplikasi kan. Bagilah orang itu 4 orang kan ya. Bagi 4 orang tuh ya, kenyang Pak Sekda kali. ikut-ikutan pula ya. Jadi saat ini masih diproses pihaknya sama siapa Bang? Kejaksaan Negeri Samosir. Enggak, Bukan, Kejati Sumut. Kejati Sumut. Oke, salah juga aku rupanya. Ya, awalnya ini pernah ditangani Kejari Samosir, Kejaksaan Negeri Samosir. Namun PN Bali G kan saat itu ada pra-peradilan. Namun kasusnya ditolak oleh PN Bali G. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat pidana katanya pada saat itu. Tapi udah sampai 900 juta nggak Ya, itu memenuhi kan ya? dugaan, masih dugaan, belum terbukti. Belum ada bukti-buktinya ya. Tidak gitu. ada bukti yang kuat biasanya seperti itu. Namun kasusnya kali ini ditangani langsung oleh Kejati Sumut. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat Kejari mana tadi? Kejari Samosir. Untuk lebih lebih kuat lagi untuk mengumpulkan bukti. Jangan dilepas gitu aja karena masih praduga doang ya kan. Iya. Harus tegas nih cari tahu betul-betul nggak iya apa enggak gitu, betul ya Bang? Iya. Jadi penyalahgunaan dana ini dibuat tuh dalam kategorinya belanja kebutuhan suplai makanan Bang, kayak jenis telur, susu, vitamin C, terus dengan pengadaan 6.000 paket makanan dari total mata anggaran 1,8 miliar. Oh, pengadaan 6.000 paket makanan ya. Banyak kali kan? Oke, Tribuners, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Otak yang
benar ya. Pada hari ini Kamis 17 Maret 2022, tim Jaksa Penuntut Umum pada bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Samosir melakukan penahanan terhadap 4 terdakwa yang terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bencana non-alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat di tahun 2020 Kabupaten Samosir. Keempat terdakwa tersebut inisialnya pertama JS, kemudian SES, ketiga SS, kemudian MT. Pada dugaan korupsi tersebut, dari perhitungan kerugian negara oleh akuntan publik yang dilakukan oleh tim dari penyidikan Pitsus Kejatisu pada waktu itu menghitung adanya kerugian negara sebesar 944 juta 50.768 rupiah. Nah, saat ini keempat terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Gusta Kelas 1 Medan. Selanjutnya segera ya, secepatnya akan dilimpahkan ke persidangan di PN Tipikor Medan untuk disidangkan. Demikian. Terima kasih. Nah, itu dia Bang. Ya. Kenapa sih Bang untuk korupsi ini banyak sekali oknum yang tidak takut gitu? Apa karena tidak terlalu kuat hukuman yang diterima oleh oknum-oknum yang korupsi ini ya? Terkadang kan tidak wajib untuk mengembalikan kerugian negara. Terkadang ada korupsi yang seperti itu. Jadi seperti nasib-nasiban. Oh, aku korupsi 5 miliar, paling dihukum 2 tahun. Udah deh, bisa aku menghabiskan waktu dengan uang yang ku korupsi. Namun ada juga masa sialnya diminta untuk mengembalikan kerugian negara, tergantung vonis hakim. Seharusnya kan ya memang harus dikembalikan semua kan? Harusnya seperti itu. Kenapa dan berbeda-beda sebenarnya gitu? Ya segala sesuatu itu ditentukan memang oleh hakim. Oke. Aku jadi hakim lah kok gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita Di skip. Oke, kita langsung aja tanya sama reporternya. Ada Gita. Halo Kak Gita. Halo Gita, selamat sore. Halo Kak Gita. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Mauli dan Bang Tajli di studio. Iya. Oke, Kak Gita bisa dong diceritain gimana sih sebenarnya sampai di sekarang ini prosesnya nih untuk keempat tersangka yang tadi korupsi. Ya, memang pada Kamis 17 Maret 2022 semalam, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara baru saja menahan 4 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dana penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Samosir, di mana keempat tersangka tersebut salah satunya yang merupakan Sekda Samosir berinisial JS serta 2 P2K kegiatan dan 1 orang rekanan pengadaan barang dan jasa. Keempat tersangka ini kemudian langsung dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Memang sempat juga beredar isu di kalangan wartawan sebab awal mulanya ini hanya 3 orang saja yang baru ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Belum diketahui di mana kabar Sekda ini. Namun ada isu yang beredar bahwa pada saat proses pemeriksaan semalam oknum Sekda ini sempat dikabarkan sempat melarikan diri. Namun Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos Arnold mengatakan oknum Sekda ini berhasil diamankan pada malam hari begitu, sehingga memang proses penahanannya sore hari ketiga orang itu tadi kemudian dilanjutkan oleh penahanan Sekda ini sendiri. Kalau perjalanan kasusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kasus ini memang sudah bergulir sejak tahun 2021 lalu, yang mana pada saat itu Kejari Samosir sudah menetapkan 2 tersangka
terkait kasus dugaan tidak pidana korupsi penanggulangan dana COVID-19 di Kabupaten Samosir. Saat itu JS juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun ia kemudian mempraktikkan Kejari Samosir dan naasnya permohonan perapit tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bali G yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap JS ini tidak sah, sehingga berkasnya kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan kemudian pada saat ini baru berhasil dijadikan tersangka dan kemudian ditahan. Demikian Kak Molly dan Bang Tajli. Oke, Kak, itu berarti persidangannya kapan akan dilakukan, Kak? Ya, menurut Kasipenkum dalam waktu dekat kurang lebih 1 atau 2 minggu ke depan pihaknya akan segera melimpahkan berkas keempat tersangka ini ke Pengadilan Negeri Medan untuk segera disidangkan. Dengan kata lain berkasnya sudah P21 kita untuk saat ini? Ya, untuk saat ini sudah tinggal menunggu saja pihak jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini akan melimpahkan berkasnya kemudian ke Pengadilan Negeri Medan. Oke, baik, kita terima kasih informasinya karena kita buru-buru tidak bisa terlalu lama. Terima kasih Kak Gita, kita tunggu ya untuk proses persidangannya nanti beritanya. Ya, Selamat sore. Selamat sore kita. Ya, selamat sore Bang Tajli dan Kak Molly. Wih. Ya, itu pantas kita cari-cari tadi Pak Sekdanya mana ini kok nggak ada kan? 3 orang cuma tadi. Kirain nyelip-nyelip takut dikamerain kan? Rupanya. Enggak, pertanyaanku ya kan Bang, semua tadi ada inisialnya kan, pakai inisial tuh empat-empatnya. Tapi muka terpampang, kenapa inisial? Itu praduga nggak bersalah aja. Oh iya, tapi muka udahlah ya. Oke, kalau gitu kita lanjut berita kedua ya Bang. Iya. Buru-buru banget nih, buru-buru banget. Jadi berita kedua tuh datang dari anggota DPRD Kabupaten Langkat Bang, namanya Asman, yang Iya. sempat viral. Abang tahu nggak yang viral kemarin di media sosial ngisap sabu-sabu? Wow, itu jadi sekarang ini dia ditahan di Kejaksaan Negeri. Gara-gara ngisap sabu? Bukan. Yang malahan yang waktu dia viral kena ngisap sabu itu nggak ditahan. Oh. Tapi dia ditahan karena penipuan jual beli bahan bangunan. Aneh kan Bang? Aneh. Harusnya kan yang sabu itu juga termasuk fatal ya. Memang penipuan fatal. Iya. Itu tapi kan duluan yang sabu-sabu nih, yang viral gitu. Tapi yang nggak diproses gitu, nggak tahu lah ya kenapa. Entah Nah biasanya nggak apa gitu. kadang-kadang ya kan, Kadang-kadang. penegak hukum ini beralasan pada tidak ada laporan. Oh. Jadi seolah-olah tutup mata dulu, ya kan? Gitu pula ya. Jadi Bang, kasus si Asman ini dia penipuan, bilangnya sama korbannya yang berinisial MI. Kalau misalnya bakal ada proyek kayak rumah gitu, kalau udah laku bakal bagi Oh, modalnya hasil. dari korban, bangun rumah, setelah laku Harusnya bagi hasil. Ternyata dia tidak, dibawa dia. Dan kabarnya banyak korban juga selain Iya, ada yang juga melapor. beberapa korban, nggak cuman MI, bukan IM, salah kan? Bukan hanya korban berinisial IM aja, jadi banyak juga yang lain. Nah, waktu pembayaran itu ada dibayar sama pelaku. Jadi diceritainnya itu dia udah pura-pura ngasih cek nih ke korban. Ngasih cek atau pura-pura ngasih cek? Sorry lah, ngasih cek ke korban. Waktu korban yang ngecek ceknya, kayak mana tuh? Ngecek ceknya, ternyata ceknya tuh kosong, gak ada isinya, ditipu. Aku pura-pura lah Bang, biar nampak Molly kaya ya seumur kan? hidup pernah nyairkan cek? Enggak, aku pura-pura aja tulis cek ya kan, banyak-banyak ya kan, 1M ku kasih abang walaupun gak ada isi. Sombong aja dulu. Dapat dari mana ceknya? Cetak sendiri. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Apa itu? Ya komisi tanah bangga Iyo. sebentar ayo tanah lampe wah sebentar tanah lampe Apa itu? ya komisi tanah bangga Iyo. Nah tuh jelas-jelas tuh, itu di blur. Jelas banget tuh kalau dia lagi ngesap sabu gitu.
Tapi nggak diproses kan, aneh karena dia anggota DPRD itu. Ini aku mau ceplos aja nih gimana? Hah? Karena dia anggota DPRD makanya nggak diproses. Ya, kalau orang biasa cepat kan. Oh, jangan tanya. Perkara bedain garam sama sabu-sabu aja nggak tahu kok. Padahal itu video udah viral kemana-mana. Tapi bisa dibawa bungkam kan, luar biasa. Oke, daripada terpacu emosi kita tanya Kita langsung aja. tanya-tanya ke wartawan. Halo Wen. Wen ya, bukan Satya ya? Satya boleh. Oh, Satya boleh. Halo Bang Halo Wen. Bang, Oke, aku diam aja. sore Bang Taji, Molly. Sore. Selamat Wen. sore Bang Wen, coba dong diceritain gimana sih sebenarnya proses yang bakal dijalani oleh Asman ini. Benarkah hanya penipuan itu aja? Bagaimana soal yang viral yang kemarin, video viral kemarin, apa tidak akan diproses? Baik, untuk terkait proses tindak lanjut hukumnya masih dilakukan terkait kasus penipuan. Karena karena dalam kasus ini ada yang melaporkan. Nah, untuk terkait video viral yang si Aswan mengisap diduga sabu-sabu itu belum ada, hingga sekarang ini belum ada laporan ke Polres sih sebenarnya. Makanya belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Polres gitu. Untuk kasus yang seperti itu, apakah memang harus menunggu laporan, Wen? Kok emosi? Kalau laporan kan biasa karena ada korban. Kalau ini video. Baik Bang, untuk itu seperti itu Polres sendiri masih menunggu sih sebenarnya ada laporan dan belum bisa memproses secara lanjut dikatakan Polres sih Bang sebenarnya gitu. Oh, agak aneh ya. Namun masih menduga sih apakah itu videonya benar, apakah itu sebenarnya videonya itu beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya gitu Bang. Cuman viral di saat tahun belakangan gitu. Ya, tapi kalau namanya pidana kan nggak ada kedaluarsanya. Kok dia kok jadi emosinya ke Bang Wen ya? Oke Bang Wen, terkait penipuan ini berapa sih total yang udah kerugian yang Nilai diterima? kerugian yang dirasakan. Baik, untuk korban IM sendiri dia mengalami hampir sekitar 200 juta dan ada beberapa korban lain yang belum melapor sih sebenarnya ke Polres ataupun ke Kejaksaan. Kemungkinan dengan ditangkapnya Aswan ini akan ada korban-korban lain yang melaporkan begitu Bang. Berarti memang lebih dari satu orang ya yang merasakan kerugian Ya. dari Asman ini ya. Kalau Ya, menurut pengakuan korban ini propertinya hanya di wilayah Langkat atau di daerah lain juga ada nih? Nah, untuk yang diketahui hanya berada di daerah Langkat sih sebenarnya Bang, propertinya gitu. Oke deh kalau Jadi terkait laporan ini, apakah sudah ada pernyataan dari kepolisian, Wen? Nah, berkasnya kan sudah P21 Bang, artinya sekarang jaksa sendiri yang akan memberitahukan kelanjutan dari kasus ini Bang. Oh, iya. Oke. Oke, siap. Untuk penyerahan ke pengadilannya rencananya? Segera Bang, karena Kejaksaan juga masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut nih Bang. Apakah ada temuan-temuan lain atau korban-korban lain yang melapor sih sebenarnya begitu Bang. Oke, Bang Wen, aku penasaran nih soal yang viral video viral dia kemarin. Kalau bisa dicari tahu juga nih, memang bakal tidak akan diproses atau gimana ya? Mungkin ke pihak kepolisian ya, lebih Bisa tepatnya. ditanyakan gitu ya. Oke, Baik, Bang baik. Wen. Terima kasih Terima informasinya. kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Wen. Sore, Hati-hati mari. di jalan Sore, ya, Bang. Aduh, maaf. Nggak komen lah. Atau aku keluar aja? Oh, jangan biarkan aku sendiri di sini. Oke, kita lanjut. Wah, ngegas kali ya. Masuk video yang ketiga ya, karena kan kita menghindari siaran saat maghrib. Maghrib, iya, karena kita juga mau sholat kan, Bang, gitu. Oke, video ketiga itu datang dari petugas e-parking, Bang. Jadi petugas ini dibentak-bentak oleh Polantas. Diginikan, ditunjuk-tunjuk. Kejadiannya di mana? Di kejadiannya itu terjadi pada 14 Maret lalu di kantor Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat. Udah ditandain. Sosok menguji saya ya. Diduga polisi berinisial S itu tak terima di lokasi di samping kantor Samsat diterapkan e-parking. Oh, agak aneh kan? Iya. Berarti aku boleh dong di depan sini nggak boleh ada e-parking. Cemana tuh? Depan kantor, hah? Cemana? Bisa?
Jadi menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi udah melakukan periksa oleh Propam di Polda Sumut dengan personel berinisial S ini, Bang. Udah diproses juga karena arogan ya. Kenapa ya harusnya seperti itu? polisi kan lebih humanis, tapi janggal juga sih. Ganjal. Kita tahu bahwasannya kayak reporter gitu ya. Nggak kayak aku kemarin sama Pak Yakut gitu. Astaga, lanjut. Jadi kan kita tahu selama ini di situ banyak kali petugas parkir konvensional. Iya, benar. Nah, ketika masuk e-parking seharusnya bukan wewenang mereka dong. Gini sih Bang, kalau mungkin ketika dia petugas parkir konvensional, dia bisa gertak dengan baju dia, tukang parkirnya nggak berani. Nggak berani minta. Bukan. Tapi kalau e-parking kan kayak, kok harus nih? Bukan. Jadi kenapa tuh? Wah, mancing dia komen, rupanya dia membalikkan Salah, kawa. Jadi gini, kalau pemikiran orang awam, ini petugas konvensional, setorannya kan bisa dialihkan kemana-mana. Kalau e-parking itu masuk ke negara semua. Itu dugaan aja, dugaan. Bisa jadi juga, tapi kayak yang aku bilang juga kan bisa jadi. Kita kan nggak tahu yang mana yang betul kan ya. Iya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu videonya. Gitu ya. Hah? Kau yang melawan siapa sekarang? Coba ini. Mau setuju sama melawan? Bukan, Kang. Setuju sama melawan. Kau tunggu Pak ya, tunggu ya. Jangan jauh. Siapa? Siapa suruh sekarang ini? Kenapa mana kan? Kemana? Debat hanya kesalahpahaman petugas yang ada di lapangan. Prinsipnya itu menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah kota, kemudian pihak kepolisian, baik lalu lintas, untuk membuat suasana di setiap perkantoran tertib terkait dengan pengaturan parkir. Dan kita mendukung tentu ya apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota untuk melakukan itu. Dan memang budaya tertib berlalu lintas ini harus kita tanamkan ya. Jadi kejadian kemarin itu bukan satu hal yang harus kita besar-besarkan, itu kesalahan atau kesalahpahaman rekan-rekan petugas kita yang ada di lapangan. Dan semuanya sudah diselesaikan secara baik-baik. Kemudian terkait dengan pengelolaan parkir pun juga itu sudah diatur dalam peraturan Wali Kota Medan. Tentu kita mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Petugas tersebut diperiksa ke Propam ya, Pak? Untuk mengetahui sejauh mana petugas tersebut pada saat kejadian. Jadi sifatnya interogasi internal. Itu aja. Jadi Pak, semuanya sudah selesai. Jadi bukan diperiksa. Sampai ke proses hukum kan? Enggak, Jadi, kita semuanya selesai. Jadi dia bukan diperiksa karena diduga membuka lahan parkir depan itu. Bukan. Dia soal Anda bisa aja. Pak Hadi langsung naik tensinya. Anda bisa aja gitu. Memang Freddy ini Suka nakal kali ini, buat nakal, naik iya. tensi Pak Wartawan Hadi ya. Tribun ini nakal. Pak Hadi capek kali loh mukanya tadi kan. Iya, tapi Pak Hadi ini bahasanya terlalu ini ya. Di jalur ya? Apa Iya, sih? iya. Iya betul. Iya. Oh iya. Abang suka kali ngetes aku. Kita langsung aja lah tanya sama Bang Freddy. Halo Bang Freddy. Ya, halo Molly, Bang Rajli. Ih, senang Iya. banget aku. Bang, gimana sih? Udah sampai mana sih proses yang bakal dijalani oleh polisi berinisial S? Ya, jadi Emang di memang jalan nih orang nggak ada semalam sanksi. itu Kan lagi proses propam kan ya? Bener kan ya? malam ya. Jadi pemeriksaan itu semalam dan itu pemeriksaan itu hanya dilakukan pemeriksaan internal. Jadi si polisi itu berinisial S itu tidak dilaporkan ya oleh petugas e-parking itu karena kemarin pagi itu setelah videonya viral itu jadi ada perdamaian lah di antara keduanya, baik itu dari pihak ketiga pengelola parkir dari Pemko Medan
di Sub Medan dan juga dari Dirlantas Polda Sumut. Jadi mereka itu sepakat berdamai begitu. Nah, namun seperti yang sudah kita lihat tadi, polisi membantah bahwa keributan itu terjadi lantaran si oknum itu membuka lahan parkir tidak resmi atau konvensional yang ada di seberang kantor kantor Samsat Medan Utara itu. Jadi polisi membantah bahwa keributan itu dipicu oleh itu begitu. Namun ada miskomunikasi begitu di antara keduanya. Jadi memang keributan itu juga dipicu, salah satunya adalah petugas parking itu tidak rapi ketika menyusun kendaraannya, karena memang itu di lokasi itu adalah sebuah gang dan itu sangat cukup padat dilalui oleh kendaraan. Namun dibuat oleh petugas parkir itu kanan kiri, jadi kendaraan lain seperti mobil itu sulit lewat begitu. Oh, jadi alasannya seperti itu ya, makanya dibentak-bentak tuh petugas parkingnya. Salah satunya begitu. Tapi sebelumnya muncul juga dugaan bahwasannya oknum Polantas ini mengelola parkir ya. Itu kabar dari mana, Freddy? Iya, jadi memang ada yang mengatakan bahwa itu memang di depan itu juga ada lahan parkir itu di tanah PTPN ya, sebelah rumah sakit, bekas rumah sakit itu. Nah, itu diduga milik dari Polantas itu begitu. Jadi duga dia itu membuka lahan parkir konvensional, jadi parking begitu ya. Artinya uangnya itu masih seperti sebelum-sebelumnya gitu, uangnya bisa masuk kantong oleh petugas parkir biasanya gitu. Namun kan jika parking ini kan langsung dia ke PAD begitu, jadi kan sangat sulit gitu untuk pungli dan sebagainya begitu. Tapi memang sebenarnya itu sudah termasuk dalam zona e-parkir. Iya, apa Samsat memang ada itu penetapan untuk e-parking di lokasi tersebut, Freddy? Ya, jadi itu sekitar bulan Februari lalu ya diterapkan e-parking oleh Pemko Medan, Bang. Jadi sudah kurang lebih hampir sebulan gitu ya. Ya, tapi kan belum semua zona, masih hanya di beberapa titik aja. Depan kantor kita belum ada. Apa memang di lokasi tersebut udah ditentukan memang harus ada e-parking ya? Benar atau tidak, Freddy? Ya, sepertinya mungkin sudah ditentukan, makanya Pemko Medan sudah menerapkan e-parking di situ. Nah, sebenarnya memang jika dilihat dari lokasi juga sebenarnya itu nggak layak ya dijadikan tempat lahan parkir, apalagi seperti yang kita lihat bahwa itu berada sempit di ya, jalan begitu, di gang sempit begitu. Lagi pula jika diletakkan di depan kantor Samsat itu juga trotoar gitu. Sebenarnya yang paling ideal adalah memang di seberang kantor Samsat itu lahan kosong bekas rumah sakit itu. Namun belum diketahui pasti apakah bisa atau tidak di situ. Berarti polisi yang melakukan bentak-bentak tersebut tidak akan diproses ya, karena sudah berdamai ya, Bang Freddy ya? Iya, betul, Molly. Oke, Freddy, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Freddy. Hati-hati di jalan. Ya, selamat sore, Molly. Selamat pagi. Iya. Kok nggak kau aja? Kan sama aku buat. Enggak. Yang tadi tuh ada kisah apa? Nggak tahu lah. Oke, Bang, kita udah masuk di penghujung acara. Jadi kita udah membawakan 3 berita yang sangat booming hari ini. Yang pertama itu datang dari korupsi di Samosir. Samosir. Jadi korupsi sampai merugikan 900 juta uang negara. Sedang diproses dan Sekda Samosir, Sekda apa, Bang? Sekda Samosir, betul. Betul, Sekda Samosir sedang dalam proses untuk penahanan untuk pelimpahan berkas untuk sidang. Tuh dia. Terus berita kedua apa tuh, Bang? Berita kedua apa tadi ya? Berita kedua datang dari anggota DPRD Kabupaten Langka yang tersangkut kasus dugaan penipuan. Dan yang ketiga? Yang ketiga itu adalah berita apa? Lupa aja, Pak. Oknum Polantas yang memarahi petugas parkir. Oke, sekian Selamat Sore Medan. Buru-buru banget. Untuk edisi kali ini, pantau terus kita ada di Facebook, di Instagram, di YouTube, Snack Video, TikTok bahkan juga ada. Jadi Tribuners bisa follow atau subscribe semua akun media sosial Tribun Medan. Terus ada juga dari Tribun Medan Explore YouTube-nya, di subscribe ya.
Jadi kita mengeksplor kuliner ataupun eksplor wisata yang ada di Sumut, Bang. Keren. Subscribe ya YouTube-nya. Subscribe ya, guys. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk Selamat Sore Medan kali ini. Saya Molly Zatulfa. Saya Tajli Mohamed. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.